Bahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan customer related data. Seperti yang kita tahu, bahwa analisis terhadap data yang berkaitan dengan customer itu harus mensupport dua hal ya, strategik, itu yang sifatnya lebih umum, itu yang lebih strategis, dan operasional. Tadi kalau bahasanya tactical atau technical sama yang sifatnya lebih teknis. Nah, contohnya apa? Menggunakan data. Yang pertama, kalau misalnya untuk tujuan yang lebih strategik, setidaknya misalnya untuk menjawab pertanyaan which customer should we serve misalnya ya. Jadi customer mana yang akan kita layani, customer mana yang menjadi bagian dari market kita, target kita gitu ya. Target market kita seperti apa customernya, profilingnya seperti apa. Atau yang kedua, what is our share of customer spending. Jadi misalnya kalau customer beli memanfaatkan platform kita begitu ya, spendingnya untuk membeli produk yang sebenarnya mungkin bukan produk kita, terus share buat kita apa. Nah, bagaimana proses bisnisnya gitu ya. Misalnya kita bikin platform marketplace gitu ya. Kan yang jual bisa siapa saja. Nah, bagaimana keuntungan penyedia platform? Apakah misalnya persennya atau hanya dari iklan dan seterusnya. Itu kan sifatnya lebih strategik ya. Menentukan customer, menentukan bagaimana revenue-nya gitu. Nah, ada juga hal-hal yang sifatnya lebih operasional, lebih teknis. Misalnya apa? Untuk menjawab pertanyaan which channel should we use to communicate with our customer? Mau komunikasinya pakai apa? Telepon kah? Media sosial kah? Apa namanya? Ya, email dan seterusnya gitu ya. Ini kan tergantung juga profil yang kita sudah sebutkan di awal tadi ya. Kalau profilnya ternyata mahasiswa, ya mungkin akan lebih cocok kalau pakai sosial media komunikasinya. Gitu ya, ini sifatnya lebih operasional, lebih teknis. Atau kapan kita harus ngeluarin promosi gitu ya, promosinya apa, atau misalnya barangnya, produknya apa, dan seterusnya. Itu kan sifatnya lebih eh, apa ya, operasional ya, kapan ngeluarin promo, hari malam kah, pagi kah, dan seterusnya. Ini adalah konfigurasi dari teknologi untuk mendukung CRM Analytics ya. Jadi pertama dari data source-nya, sumber datanya bisa jadi CRM data ya terkait dengan customer, ERP, teman-teman mungkin juga sudah belajar atau sudah mengenal begitu ya, Enterprise Resource Planning. Jadi sistem informasi terintegrasi di sebuah perusahaan, ada proses-proses di sana yang datanya mungkin bisa digunakan begitu ya, telepon, sosial media, email, dan seterusnya. Ini macam-macam sumber datanya. Disimpan dalam sebuah database atau ya tadi yang saya sebutkan. Istilahnya kalau untuk yang menampung yang lebih besar gitu ya dari berbagai macam sumber, kita sebutnya data warehouse. Lalu sekian banyak data ini sebenarnya pilihannya bisa jadi datanya jadi lebih kecil ya. Tadi ya data mart. Atau bisa juga langsung dianalisis gitu ya. Dianalisis menggunakan metode atau model-model tertentu. Entah itu misalnya yang time series, entah pendekatannya menggunakan data mining, data analitik, dan seterusnya. Nah, outputnya berupa laporan, outputnya berupa OLAP, nanti teman-teman kita akan bahas begitu ya, atau data mining yang sudah menunjukkan hasilnya gitu ya. Misalnya memprediksi tertentu, oh berarti prediksinya sekian. Atau misalnya hasil dari clustering gitu ya, grouping customer, oh ternyata customer kita dibagi menjadi sekian grup misalnya. Nah, itu adalah output yang berupa hasil dari pengolahan data menggunakan metode data mining. Nah, kalau kita mengacu ke customer journey yang sudah kita pelajari gitu ya, customer acquisition, retention, dan development. Ada satu lagi yang sebenarnya sebelum acquisition yang kita sudah pelajari sebenarnya adalah customer identification ya. Tapi dalam hal ini kita masukkan sebagai customer acquisition gitu ya. Jadi setidaknya ada 3 gitu ya, awalnya 4 gitu ya. Tapi kita gabung yang customer identification dan acquisition itu eh, sekali lagi ini review begitu ya, apa perlu untuk mengidentifikasi potensial new customer misalnya dan mengkualifikasikan mereka. Identifikasi customer-nya apa begitu ya. Terus kemudian masuk grup mana, bagaimana cara kita menggait-nya, bagaimana cara kita meng-acquire-nya gitu ya. Terus berdasarkan apa menilainya? Berdasarkan skor apa gitu. Misalnya di dalam ini kan oh ternyata skornya adalah yang ingin kita target adalah customer yang
karena barang yang kita jual misalnya ya adalah barang branded gitu ya, barang mewah, maka yang kita bisa sangat pertama kali dilihat adalah riwayat spending customer. Customer ini misalnya punya riwayat pengeluaran seperti apa. Kalau memang setiap tahunnya dia mengeluarkannya sangat besar gitu ya, atau per bulannya dia belanja banyak, mahal-mahal, ya berarti mungkin itu adalah salah satu target customer kita gitu. Nah, jadi skornya itu berasal dari kriteria apa yang ingin kita lihat dalam mengidentifikasi customer. Contoh lain misalnya kalau kita ingin jualan atau mengidentifikasi sepeda begitu ya, orang-orang yang memang, maka target kita kan orang-orang yang punya profiling gemar olahraga gitu. Bisa jadi ada shifting dari atau pergeseran dari yang dulunya hobi lari sekarang jadi hobi apa namanya, sepeda gitu ya, ngegoes. Nah, mereka biasanya ada share kriteria yang sama, sama-sama suka olahraga, sama-sama masyarakat kota, sama-sama punya gaya hidup tertentu begitu ya, lifestyle-nya cenderung memahami gaya hidup sehat dan seterusnya yang sekarang juga lagi ngetren kan. Nah, itu diidentifikasi. Berarti skornya tertinggi, oh maka dia adalah prospek customer kita. Nah, yang kedua adalah customer retention. Nah, analitik yang digunakan saat ini ya, saat ada dalam tahap ini, ya adalah menjawab pertanyaan terkait dengan customer mana yang mempunyai potensial lifetime ya. Lifetime itu artinya lebih setia. Kita tahu bahwa retention itu adalah usaha untuk mempertahankan customer. Nah, contoh yang bisa digunakan adalah prediktif untuk churn customer yang mungkin teman-teman juga sudah pernah pelajari ya di mata kuliah sebelumnya, yaitu metode yang digunakan untuk prediksi customer mana yang akan pindah ke perusahaan kompetitor misalnya. Dan yang terakhir adalah customer development, bahwa tujuannya adalah meningkatkan nilai dari customer itu gitu ya, dari retain customer dengan cara ya tadi bisa jadi menaikkan jumlah transaksinya ya, yang dulunya mungkin belinya sebulan sekali sekarang 2 minggu sekali misalnya, atau menawarkan produk yang lain ya, cross selling dan upselling. Jadi cross selling itu produk yang belum dibeli dia beli gitu ya, nanti misalnya produk A dibeli oleh customer 1, produk B dibeli oleh customer 2. Nah, ditukar tuh. Nah, produk A ditawarkan ke customer 2, produk B ditawarkan oleh customer 1, misalnya itu cross selling. Upselling tadi ya, meningkatkan frekuensi, jumlah pembelian dan seterusnya. Sehingga dengan jumlah customer yang sama, perusahaan akan mendapatkan profit ya, atau revenue yang lebih besar.